wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa salaka fi tariqihi ila yaumi mi'adi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait. Allahumma taqabbal minna du'aana wa su'alana wa jami'a thalabatina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas rahmat, hidayah dan inayah yang hari ini di hari Ahad kita kembali diberikan kesempatan untuk menghirup udara, untuk bisa merasakan nikmatnya atau indahnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk bisa bergabung di dalam komunitas sahabat Quran mulia. Mudah-mudahan yang sedang kita lakukan ini dan akan kita lakukan di waktu-waktu mendatang senantiasa Allah berikan kepada kita bimbingan, arahan, petunjuk, serta senantiasa istiqomah, lalu menjadi penambah mizan hasanah kita di yaumil akhir. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita hadirkan dalam jiwa kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut yang setia. Dan pun kita mohon kepada Allah agar menjadi pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembela kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pelanjut risalah yang telah disampaikan oleh beliau, sehingga dengan itulah kelak kita diterima segala aktivitas amal ibadah di sisi Allah, dan kelak pun atas izin Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, kembali kita berada dalam kegiatan tadabbur surat Al-Baqarah, masuk pada ayat ke-48 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yaumal la yajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan jagalah diri kalian. Takutlah atau waspadalah terhadap hari yang tidak ada diberikan balasan pada jiwa dari jiwa yang lain sedikit pun. Tidak diterima di dalam hari itu syafaat, dan tidak diterima pula tebusan, dan tidak mendapatkan pertolongan
ayat ini masih berkelanjutan terkait dengan perintah Allah, peringatan Allah, teguran Allah, dan juga arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel secara khusus dan kepada kita secara umum. Kalau kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, di mana ayat ini merupakan rangkaian yang ketujuh dari apa yang Allah sebutkan sebelum-sebelumnya. Kalau yang pertama, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel untuk selalu menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, yang hakikatnya bersyukur, perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah ingatkan kepada mereka untuk senantiasa beriman. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan kepada kalian. Yang ketiga, Allah berikan peringatan kepada mereka untuk tidak mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Wala talbisul haqqo bil batil wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur aduk kebenaran dan kebatilan, dan juga jangan melakukan atau menyembunyikan ilmu yang kalian sendiri sadar melakukannya. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk senantiasa melaksanakan, mendirikan ibadah sholat, membayar zakat, dan ikut bersujud bersama orang-orang sujud. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Ini rangkaian. Lalu yang kelima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk senantiasa melakukan dakwah, mengajak pada kebaikan, namun jangan melupakan diri. Artinya diri juga diajak untuk berbuat baik. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian berdakwah, mengajak orang berbuat baik, sementara kalian melupakan diri sendiri? Jangan sampai diri sendiri tidak juga diajak. Ajaklah orang, namun lebih utamalah ajak diri sendiri. Ini juga arahan dan juga peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel yang kelima. Lalu yang keenam, ini adalah tentang bagaimana Allah perintahkan agar sholat yang didirikan dan juga diiringi kesabaran terus dikuatkan sehingga menjadi penolong dalam segala aktivitas kehidupan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lalu yang kemarin kita bahas, Allah kembali mengingatkan kepada Bani Israel untuk mengingat akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tentunya semua ini meskipun secara khusus kepada Bani Israel, kesemua ini pula baik peringatan, arahan, teguran, ajakan, perintah dan sebagainya juga kepada kita sebagai penerima ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang ketujuh dan akan kita bahas pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua akan untuk berhati-hati, untuk menjaga diri akan hari yang akan dan pasti kita hadapi kelak, di mana hari itu sangatlah dahsyat, hari itu sangatlah mengerikan, di saat semua orang tidak lagi bisa saling tolong-menolong, tidak lagi bisa mendapatkan atau memiliki syafaat, atau juga memiliki sarana untuk menebus segala kesalahan-kesalahannya. Bahkan tidak ada pertolongan sedikit pun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka hal dan perkara-perkara tersebut.
Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan firman-Nya wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian, jagalah diri kalian akan satu hari yang setiap jiwa tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan bantuan kepada jiwa yang lain sedikit pun. Nah, kata-kata wattaqu berasal dari kata waqayati wiqayatan. Artinya ya bahwa kalimat ini atau ungkapan pertama ini memiliki 3 makna. Walaupun semuanya makna bisa saling menguatkan ya, atau juga tidak ada kontradiksi antara satu sama lain. Yang pertama, at-taqwa bermakna al-wiqayah. Wiqayah artinya benteng, menjaga, ya, melindungi. Artinya memang kata-kata wattaqu, jagalah, lindungi. Nah, ini diungkapkan oleh Allah dalam ayat di surat An-Nahl bahwa ketika Allah memberikan kepada manusia nikmat pakaian, maka pakaian itu dijadikan untuk ya, melindungi diri dari sinar matahari, atau juga baju besi melindungi diri dari peperangan. Jadi hakikatnya kata wattaqu adalah ya, menjaga atau menjadi benteng dan menjadi pemelihara, pelindung. Nah, kalimat ini kalau kita artikan dengan ayat yang kita bahas berarti jagalah, lindungi, pelihara diri kalian dari satu hari nanti yang tidak ada setiap jiwa memberikan bagian atau memberikan perlindungan atau memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun. Lalu yang kedua, wattaqu artinya al-hifzu. Al-hifzu artinya ya, memberikan penjagaan atau menjaga diri. Jadi kalau tadi yang pertama kan pelindung, ya, pelindungan, nah ini penjagaan. Artinya memang kita juga berharap ya, tentunya diarahkan oleh Allah untuk menjaga diri dari sesuatu yang mungkin akan berat kita hadapi. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, artinya bahwa kita disuruh menjaga diri dari suatu hari yang kelak tidak ada jiwa yang bisa memberikan bantuan sedikitpun kepada jiwa yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 27 juga berfirman, "Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Maka Allah berikan kepada kami nikmat dan Allah pelihara atau jaga diri kami dari api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata-kata wattaqu artinya al-khasyah, memiliki rasa takut. Nah, ini yang sering kita dapatkan ya, makna at-taqwa adalah al-khasyah, rasa takut kepada yang maha kuasa, kepada Allah, atau rasa takut kepada ciptaan yang Allah sediakan, yaitu azab api neraka. Wattaqu yaumal la tajzi artinya takutlah kalian pada satu hari akan ya, tidak diberikannya, tidak ada kesempatannya setiap jiwa memberikan pertolongan kepada jiwa yang lain sedikit pun. Nah, kita memiliki rasa takut ya. Nah, semua ini maknanya saling berdekatan, saling mendukung, saling menguatkan. Bahwa takwa itu adalah benteng, takwa itu juga memelihara, dan takwa itu adalah memiliki rasa takut baik kepada Allah atau juga akan azab Allah Subhanahu wa taala yang kelak dihadapi atau akan dialami oleh setiap jiwa. Nah, takwa memang bisa dikatakan sebagai sifat, sebagai akhlak, sebagai karakter yang tentunya ya, di ayat kedua sudah kita bahas ya, bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa.
takwa itu merupakan puncak kemuliaan yang Allah berikan, anugerahkan kepada seseorang yang dikehendaki, pada hamba Allah yang dikehendaki. Di mana ya kita dalam kehidupan ini manusia itu ada 4 tingkatan kemuliaan. Pertama, secara umum Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna, yang sangat sempurna, yang terbaik dari ciptaan yang lain. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah juga berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila." Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, di manusia. Seluruh manusia Allah muliakan. Wa hamalnahum, kami bawa mereka, fil barri, di daratan, fil bahri, di lautan. Artinya dibuat mudah untuk menjalani kehidupan baik di darat maupun di lautan. Wa razaqnahum minal thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Dan wa faddalnahum, kami utamakan, kita lebihkan, mimman khalaqna tafdila, dari makhluk-makhluk yang lain dengan berbagai kemuliaan. Artinya memang manusia adalah makhluk mulia daripada makhluk yang lain. Ini secara umum. Lalu naik pada kemuliaan kedua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Islam, memberikan hidayatul Islam, yaitu memeluk ajaran Islam. Tersisih yang tidak Islam, mulianya sudah mulai meredup, sudah mulai hilang kalau misalkan tidak menganut ajaran Islam. Nah, ini kemuliaan yang memang Allah berikan kepada yang dikehendaki pula. Tidak banyak Allah berikan, atau juga mungkin manusia tidak banyak mau menjaga kemuliaannya secara umum menjadi kemuliaan secara khusus, yaitu beragama Islam. Padahal sudah banyak dalil petunjuk, sudah banyak arahan, ajaran yang disampaikan oleh para nabi, dan juga oleh para penerus nabi, para ulama, para kiai, para ustadz, tapi mereka tidak mau mengikuti dan juga tidak mau menganut ajaran Islam. Bahkan ada juga yang tidak lagi sama sekali memeluk ajaran Islam setelah Allah berikan Islam kepadanya, menjadi orang murtad. Nah, ini tentunya adalah Allah memberikan kepada seseorang yang sudah diberikan kemuliaan secara umum, lalu diberikan secara khusus, yaitu kemuliaan Islam. Namun, ya, seorang Muslim masih harus meningkatkan kemuliaan yang ketiga, yaitu al-iman. Jadi kalau sudah diberikan Islam, ya, menjalankan syariat Islam dengan baik, ya, nah makanya atau selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan untuk memiliki kemuliaan yang ketiga, naik tingkat, yaitu menjadi mukmin. Apa bedanya Muslim dengan mukmin? Ya, kalau Muslim itu memang sebagai awalan yang Allah sudah berikan jaminan kepada seorang Muslim akan surga. Walaupun kadang seorang Muslim hanya terbatas pelaksanaan cara zahir, yaitu melaksanakan rukun Islam yang 5, baik syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara mukmin adalah orang yang sudah menguatkan keislamannya, lalu menambah pengetahuan tentang Islam yang dia dapat, terus ya menjadi yakin akan Islam dan tidak tergoyahkan. Apapun yang dihadapi, ujian apapun yang dialami, tidak akan tergoyah. Ini adalah mukmin, orang yang sudah kuat keimanannya, sudah kuat keislamannya, lalu begitu paham hakikat yang diperintahkan dalam ajaran Islam, sehingga imannya menjadi sarana peringkat yang ketiga, kemuliaan yang ketiga. Makanya suatu kali
seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata kepada Rasul, kami telah beriman ya Rasulullah. Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Rasul, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun kalian baru berislam. Kalian baru menganut ajaran Islam. Kalian baru melaksanakan ajaran Islam secara zahir. Tapi secara batin belum masuk. Walaupun sebenarnya Islam itu sudah bagus, sudah bagian daripada rezeki yang Allah berikan sesuai dengan kehendak dan Allah pilih. Tapi tentunya tidak boleh merasa puas dengan Islam saja, tapi tingkatkan untuk menjadi seorang mukmin, untuk beriman dan menguatkan apa yang sudah diberikan dengan nilai-nilai yang lebih baik. Ya, artinya orang beriman itu kan orang yang sudah kuat. Ya. Apapun yang akan dihadapi, dia akan terus melaksanakan segala tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu beriman dan tidak tergoyahkan keimanannya dengan berbagai macam masalah, berbagai macam ujian, dan berbagai macam hal yang dihadapi dan dialami setiap hari. Tapi di sana ada peringkat yang terakhir yang menjadi puncak kemuliaan, yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa inilah tidak lagi tergoyahkan. Ya, kalau yang iman itu masih ada mungkin dalam tanda kutip gitu ya, mungkin ada sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya goyah. Makanya Nabi SAW juga mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu boleh jadi bertambah, boleh jadi berkurang. Boleh jadi mengalami pasang, boleh jadi mengalami surut. Boleh jadi mengalami sesuatu yang membuat dia bergeser, atau mungkin kuat. Ya. Tapi ini fluktuatif, ya. Mengalami fluktuasi dalam kehidupan. Tapi kalau sudah bertakwa, nah ini sudah stabil. Sudah memiliki kekuatan yang permanen, ya. Tidak akan tergoyahkan apapun yang dihadapi oleh dirinya. Karenanya kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah, surga itu diberikan kepada mereka yang bertakwa. Surga itu diberikan dan diserahkan kepada mereka yang memiliki ketakwaan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanyalah untuk orang bertakwa tempat yang mulia, tempat yang menguntungkan. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya hanya untuk orang bertakwa surga yang mengalir atau yang terdapat di dalamnya air mata. Mata air ya, mata air. Dan juga innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya hanya untuk orang bertakwa jannah yang penuh dengan kenikmatan dan berbagai macam ayat yang Allah sebutkan bahwa semua itu diberikan kepada hanya untuk orang yang bertakwa. Nah, di sini ayat ini juga mengingatkan bahwa kita diarahkan untuk senantiasa menjaga diri, memelihara diri dan takut kepada Allah. Artinya tingkatkan ketakwaan, niscaya kita akan aman, tidak akan terhindar dari dahsyatnya hari kiamat. Dari sesuatu yang akan dihadapi, yang semuanya pasti akan merasakan sulitnya hari menghadapi ujian dan juga menghadapi hari pembalasan. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah SWT ingatkan pada ayat ini yaitu yauman wattaqu yaum. Takutlah, peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dari satu hari. Apa satu hari itu? Memang di sini disebutkan secara nakiroh ya, artinya bentuknya umum. Yauman apa ya? Kalau boleh dikatakan ada dua, kata yauman ini mengarah kepada sebenarnya sih semuanya
di hari yang tidak ada lagi kesempatan untuk dia menambah kebaikan, menambah segala apa yang dilakukan, karena memang sudah berada di alam yang lain, di alam yang berbeda. Atau intinya memang kata yauman itu adalah yaumul jaza. Secara spesifik memang dimaknakan dengan wattaqu yauman, artinya yaumul jaza, hari pembahasan. Atau cara umum disebut dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Takutlah kalian, jagalah kalian, ya, pelihara diri kalian dari hari kiamat. Yang mana di hari kiamat itu pasti ada hari pembalasan, saat-saat Allah menetapkan balasan masing-masing, apa yang akan diterima oleh hambanya. Apakah dia akan mendapatkan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Ataukah Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amalnya langsung di hadapannya, baina aidihim au baina azharihim, atau dari belakangnya? Apakah catatan amal itu, ya, ketika ditimbang, ya, sakulat mawazinuhu atau khaffat mawazinuhu, ketika ditimbang berat timbangan kebaikannya atau ringan timbangan kebaikannya, dan lain-lain. Dan tentunya ini akan terlihat bagaimana atau apa kesudahan yang akan dihadapi oleh masing-masing dari dua kelompok kitab, ya. Yang catatan itu semuanya ada, mau kecil, mau besar, mau sedikit, mau banyak, mau yang sepele atau yang penting, mau yang dianggap bercanda atau yang dianggap tidak bercanda, ya, semuanya ada. Sampai-sampai orang kafir bertanya-tanya, ini kitab macam apa seperti itu? Semuanya tertulis. Ya, semuanya tertulis, ya. Makanya mereka mengatakan malihadal kitab la yugadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab macam apa ini? Sama sekali tidak tertinggal, tidak terlewatkan, baik yang kecil maupun yang besar. Illa ahsaha, kecuali semuanya tertulis. Semuanya terhitung. Tidak ada yang terlewatkan. Ya kayak sekarang kita ini tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada sedikit pun yang Allah lewatkan aktivitas yang sedang kita lakukan atau di luar sana yang mereka lakukan. Semuanya tercatat, semuanya tertulis, semuanya terdokumentasi di kitab yang memang detail oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh malaikat yang ditugaskan untuk mencatat segala amal perbuatan manusia. Wattaqu yauma, dan takutlah, peliharalah, jagalah diri kalian dari satu hari, yaitu yaumul qiyamah, yang mana yaumul jaza, ya, kalau dikatakan hari pembalasan itu ada dua, ada yaumul jaza al-mu'aqqad, ada yaumul jaza al-mu'abbad. Apa yaumul jaza al-mu'aqqad? Yaitu ketika manusia berada di dalam kubur, di alam penantian menuju hari kiamat yang, ya, utama atau yang besar. Nah, sekarang saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, baik orang tua, kakek, nenek, ya, atau sahabat, ya, kerabat, tetangga, mungkin adik, mungkin kakak, dan siapapun yang kita kenal sudah mendahului kita, mereka sudah diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal mereka. Baik buruknya mereka terima di alam kubur. Hada yaumul jaza al-mu'aqqad. Inilah hari pembalasan yang sementara, sebagai persekot atau sebagai DP, ya, sebagai pendahuluan yang kelak akan dihadapi lebih lama lagi dan lebih abadi, ya. Tidak lagi mu'aqqad, dan kelak semuanya akan kita hadapi, semuanya akan menghadapinya. Bahwa, ya, kita yakin adanya azab kubur, sebagaimana kita yakin juga ada nikmat kubur. Ada siksa kubur, ada juga nikmat yang akan diterima oleh ahli al-kubur. Di dalam kubur itu ada, ya, Allah memberikan kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang akhirnya kuburnya lapang, ya, seperti istana,
begitu cerah dan terang, ya. Karena mereka di dalam dunia berbuat baik, berbuat soleh, dan terus melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam beribadah dan juga mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya juga ada yang dialami oleh mereka azab kubur, ya, yang sempit menjadi lebih sempit, bahkan lebih gelap, bahkan ditemani oleh binatang-binatang yang mengerikan, binatang-binatang yang sangat menakutkan. Itulah mereka yang kafir, itulah mereka yang banyak bermaksiat, yang tidak mau taat dan patuh atas perintah Allah, bahkan menjadi penentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hada yaumul jaza al-mu'aqqat. Inilah hari pembalasan yang sebentar, ya. Walaupun ya sebentarnya, ya selama hayat masih ada, ya kehidupan dunia ini masih ada. Walaupun juga rasa sekali bagi mereka yang mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah merasakan nikmat, tidak merasakan akan siksa. Tentunya kita merasa apakah kita termasuk nanti akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa. Auzubillah. Tapi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan dan sebelum kita lakukan menjadi penambah, walaupun mungkin sedikit, ya, tapi tidak seberapa, tapi kita berharap ini menjadi penambah pundi-pundi amal kebaikan kita, menjadi pundi yang memberatkan kebajikan dalam timbangan di sisi Allah kelak. Ya, nah, jemaah kalian, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentunya wattaqu yauma, ya, takutlah, peliharalah dan jagalah diri dari satu hari yang memang akan kita alami, semuanya pasti akan mengalami tentang adanya al-jaza al-mu'aqqat, ya, hari pembalasan yang sementara. Kalau orang beriman tentunya tidak terasa mereka mengalami akan nikmat kubur, nikmatnya kubur. Seakan-akan seperti pengantin. Kok malam cepat sekali, sudah pagi. Tapi untuk mereka yang ingkar, untuk yang kafir, untuk banyak maksiat, begitu lama untuk menghadapi hari kiamat. Kenapa siksaan begitu banyak? Ya? Seperti seorang sipir, ya, berada di penjara. Hari-hari begitu menyiksa. Hari-hari itu begitu melangsa. Hari-hari yang sangat-sangat mereka tidak menyenangkan. Udah gelap, ya, udah sempit, ya, dan berbagai macam siksa yang pasti akan dihadapi oleh mereka. Yang kedua adalah yaumul jaza al-mu'abbad, yang mana akan ada nanti hari pembalasan yang abadi, yang selamanya, yang tidak lagi bisa keluar dari tempat itu, di mana, ya, sudah dipilah, sudah ketahuan ketika di alam kubur. Nah, nanti realisasi yang utama adalah ketika menghadapi yaumul qiyamah atau yaumul jaza al-mu'abbad, hari kiamat, penentuan balasan yang selama-lamanya bagi mereka yang, ya, tentunya apakah surga atau neraka, menjadi ahlus sa'adah atau ahlus syaqawah, menjadi penghuni kebahagiaan atau pemilik kesengsaraan. Nah, tentunya, ya, sekali lagi kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ahlul jannah, ahlus sa'adah, bukan ahlun nar dan juga ahlus syaqawah. Apa yang harus kita lakukan nanti, ya, coba saya jelaskan, atau kita coba rangkai, ya, atau kita coba lihat, ya, apa yang menjadi sebab nanti kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, kondisi ini Allah gambarkan, ya, 4 hal yang dahsyat, ya, akan dialami oleh setiap orang. Ya. Yauman itu hari, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Yang pertama adalah la tajzi nafsun an nafsin syai'a. La tajzi nafsun an nafsin syai'a artinya la yugni ahadun an ahadin.
sama sekali setiap orang tidak membutuhkan orang lain. Kalau sekarang mungkin kita saling menolong, memang diperintahkan untuk saling menolong. Sekarang kita diperintahkan untuk saling membantu, silakan saling membantu. Bagus. Kalau sekarang. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada lagi ada orang yang satu sama lain bisa membantu. Semua masing-masing akan mendapatkan balasannya. Tidak ada yang melihat sisi kanan, sisi kiri, depan dan belakang. Ya, semuanya sudah sibuk dengan urusan masing-masing. La taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada yang saling memberikan atau melimpahkan dosa kepada siapapun. Masing-masing akan mendapatkan balasannya. Kecuali nanti memang ada perhitungan tersendiri bagi mereka yang zalim, bagi mereka yang hidupnya membuat orang sengsara, dan menimpakan banyak masalah kepada orang yang tanpa salah, tanpa ada kebenaran. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Surah Abasa ayat 37 Allah berfirman demikian, setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang kalau dilihat ayat sebelumnya itu kan disebutkan yauma idzi fa idza ja'atis sakhah, maka di saat terjadi hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, saat itulah manusia seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari bapak dan ibunya, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan juga dari istri dan anak-anak. Semuanya menghindar. Gak ada lagi mengenal, gak ada lagi sibuk mengurusi di mana bapak saya, di mana anak saya, di mana saudara saya, di mana si fulan dan si fulan yang dulu akrab dengan saya, gak ada lagi. La tajzi nafsun an nafsin syai'a likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladin aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Wahai manusia, takutlah kalian, peliharalah diri kalian atau jagalah Tuhan kalian, dan takutlah akan suatu hari yang tidak ada balasan, baik orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, ini dahsyat yang pertama. Peristiwa yauman yang Allah gambarkan sama sekali tidak ada lagi seseorang yang merasakan hubungan yang dekat seperti halnya ketika di dunia. Mungkin saat di dunia akrab, begitu lekat, dan lain-lain, nanti akan lepas. Kecuali orang yang bertakwa, kan dalam satu ayat dikatakan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Sekali lagi kepada orang takwa. Artinya apa? Al-akhilla, dulu nanti orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling mencintai akan menjadi musuh. Menjadi musuh masing-masing. Mungkin anak jadi musuh dari orang tuanya, orang tua menjadi musuh anaknya, suami musuh istrinya, istri musuh suaminya, dan sebagainya. Kecuali ketika dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga dibangun ketakwaan. Itulah nanti akan tetap dalam kemesraan, dalam kasih sayang dan bersatu. Tapi pertamanya memang akan menghadapi kondisi yang dahsyat tadi. Yang kedua, kondisi dahsyatnya adalah wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak akan ada diterima syafaat masing-masing. Tidak akan ada mendapatkan pertolongan. Ini syafaat saja rekomendasi, syafaat orang mendapatkan rekomendasi, oh si fulan teman saya, oh fulan sahabat saya, tolong saya, tolonglah dia, saya jamin dia, direkomendasi untuk dikeluarkan. Nggak ada gitu. Terutama kepada mereka yang kafir, mereka yang tidak beriman. Kalau saat masing-masing nanti beriman itu lain hal. Tapi ini kita lihat secara umum kondisi yang begitu dahsyat, bahwa dalam hari pembalasan yang mu'abbad tidak ada lagi syafaat, tidak lagi bisa memberikan rekomendasi atau dispensasi atau mungkin hal-hal yang
bisa menolong dia dari siksa, bisa menolong dia dari segala sesuatu yang akan dihadapi bentuknya kesengsaraan. Ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Itulah surat Al-Mudaththir ayat 48. Allah berfirman, maka tidak bermanfaat dari orang-orang yang biasanya memberikan syafaat. Apa? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Apakah Nabi, Rasulullah SAW? Ya. Dia bisa memberikan syafaat, tapi kepada mereka yang beriman mengikuti dia di saat di dunia. Tapi yang orang yang menghina, melecehkan Nabi, atau membuat ya karikatur yang jelek, ya, atau juga mungkin yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi, nah ini akan menjadi sebab mereka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, tidak bermanfaat pun kalau misalkan Nabi berusaha untuk memberikan syafaat kepada mereka. Famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Asy-Syu'ara 110 sampai 111, di mana maka tidak sama sekali kami mendapatkan syafaat. Wala sadiq, dan juga tidak mendapatkan teman yang hamim, yang hangat, yang bisa menolong. Masya Allah ya, dahsyat yang kedua, dahsyat yang tentu semuanya akan mengalami di saat kita lari terbirit-birit, tidak memiliki sahabat teman lagi, hanya kita berharap ada syafaat, ada rekomendasi, ada pertolongan, nggak ada lagi juga. Kalau misalkan orang-orang yang tidak beriman, ya orang-orang kafir. Kalau kita mungkin mudah-mudahan mendapatkan syafaat, ya memang kita tidak pernah merasa ya aman ya dari segala sesuatu yang akan kita hadapi. Kita terus merasa khawatir, karena kekhawatiran itulah yang akan selalu dan menyebabkan kita berhati-hati. Nah, ini yang kedua dari dahsyatnya atau kondisi yang akan kita alami yang mengerikan. Lalu yang ketiga, wala yu'khadhu minha adlun, dan juga tidak diterima tebusan. Ya, tidak diterima tebusan dari masing-masing yang mereka berusaha untuk menebus. Ini nggak seperti di dunia. Di dunia mungkin bisa orang yang dipenjara ditebus, ya diberikan jaminan. Udah, jaminannya saya. Jaminannya uang sekian juta, ya sekian miliar, ya keluar dia. Ada tebusan. Ya, atau juga di dalam agama kan demikian ya, dosa ditebus dengan uang ya segini segitu kan, tebusan. Atau juga ya ketika menghadapi ya banyak masalah, ada tebusan-tebusan. Ya, kita sebenarnya bisa menebus diri dengan ya, apa yang kita lakukan berupa amal kebaikan, tapi selama di dunia. Ya, maka kata Nabi SAW, wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Ya, wa'at bi iringi ya, keburukan yang dilakukan dengan kebaikan sehingga tertebus. Keburukan berubah menjadi baik atau keburukan terhapus dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dengan kebaikan-kebaikan itu akan menebus, akan menghilangkan segala yang buruk. Ini di dunia, tapi di akhirat nggak ada lagi. Wala yukhadhu min adlun, nggak ada tebusan-tebusan yang dilakukan ya oleh setiap orang, walaupun dia memiliki saat meninggal kekayaan yang berlimpah. Nggak ada seperti itu. Silakan aja coba, nggak ada. Ya. Kenapa? Semuanya sudah masing-masing membawa sesuai dengan amalnya. Kalau misalkan orang ya punya harta ya, yang mana kelak dia meninggal akan diiringi oleh 3. Pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. 2 hal pertama tadi akan pulang kembali ke rumah, ke tempatnya. Sementara yang terakhir tidak. Ya, dialah yang akan menjadi teman. Ya, keluarganya, baik istri atau suami, anak, abang, teman, sahabat, dan sebagainya, memang mengiringi. Tapi mereka nggak masuk ke dalam kubur, cukup di atas. Sementara setelah tertutup ya, tempat ya, mayat itu, ya, maka setelah itu paling ya apakah 10 menit, ya, setengah jam, atau sampai 1 jam, ya, atau mungkin paling lama 2 jam, mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Harta pun baik mobil ya, atau yang lainnya juga akan kembali dibawa oleh keluarga itu. Nggak ada lagi. Nggak ada ditemani. Kalau ditemani pasti akan diambil orang. Ya. Nah kebanyakan, ya kayak kemarin ada ya, orang yang meninggal, ya, masalah penyanyi terkenal, itu kan, akhirnya dipakaikan emas. Ya. Dipakaikan emas di tubuhnya. Nah ini percuma.
nggak ada manfaatnya kan. Jadi nggak bisa ya, nanti saya tebuslah kepada malaikat ya, saya kasih mereka sebagai bagian untuk menghilangkan ya, atau tidak mendapatkan siksa. Nggak ada lagi seperti kalau dunia mungkin ya, ada orang yang terkesima dengan harta, apakah dia mungkin seorang pejabat, seorang penguasa, atau seorang yang memiliki ya, kekuasaan itu kan, memiliki kekuatan ya, bisa memberikan pengaruh kepada yang lain, hanya diberikan uang lalu dia melakukan, lalu akhirnya yang sedang bermasalah tidak lagi mendapatkan masalah atau selesai masalahnya. Itu tidak lagi berlaku di hari yang ditentukan Allah. Satu yang mengiringi dia itu amalnya saja kan. Ya. Itulah yang nanti akan terus menemani. Ada dalam bentuk kisah ya, dulu saya pernah bahwa ya, manusia itu ada namanya, dia disebut dengan disingkatan lah ya, Anis ya, terus ya, Amsal itu kan ya, dan satu lagi apa gitu ya, saya lupa ya. Intinya gini, bahwa itu sebagai tamsilan saja bahwa Anis itu anak istri pasti akan meninggalkan dirinya. Nah, sementara yang kedua harta ya. Nah ini juga akan meninggalkan. Amsal itu amal solehnya. Ketika si tiga anak ini atau tiga yang selalu bersama di dalam kehidupan dunia, dia hanya memperhatikan Anis dan satu lagi harta itu kan ya, digemukin dia, tapi setelah itu ketika meninggal dirinya tidak lagi ditemani oleh kedua hal ini. Tapi Amsal ketika tidak dijaga sehingga menjadi kurus, menjadi krempeng ya, Amsal ini nah, dia yang setia menemani ya. Tapi karena kurus dan krempeng nggak bisa membantu ya. Kalau dibuat gemuk ya pasti akan dibantu dan dijaga dan menjadi penolong. Nah itu sekedar tamsilan saja. Baik jamaah sekalian, nah yang ketiga dahsyatnya itu sudah saya sebutkan, yaitu tidak lagi mendapatkan ya, fida. Ya. Al-adlun itu fidaun, tebusan. Semua masing-masing akan mendapatkan balasan dengan amal perbuatan. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Al-Maidah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya orang-orang kafir sekiranya mereka apa yang sudah mereka ya miliki, annalahum ma fil ardi, ketika mereka memiliki semua yang ada di dunia, semua yang dikuasain gitu. Seperti hanya yang dikuasai oleh Qarun gitu kan, atau Fir'aun ya, kerajaan, kekuasaan, bahkan harta yang berlimpah, semua yang dikuasain. Lau anna lahum ma fil ardi, apa yang ada semuanya jami'an, semuanya dikuasai. Bahkan wa mislahu, kalau boleh dibandingkan dengan yang lainnya seperti itu, ada lagi ya ma'ahu bersamanya, liyatadu untuk menebus bihi dengannya min adabi yaumil qiyamah, untuk menebus dari siksa agar sisanya tidak ditimpakan kepada dia. Udahlah saya punya ini, saya punya itu, saya tebus, saya kasih ini. Ya, ma tuqbila minhum, sama sekali tidak akan diterima. Ma tuqbila minhum, sama sekali tidak diterima. Bahkan walahum adzabun alim, mereka kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Enggak ada gitu. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari dunia yang kita miliki ketika sudah di alam akhirat, kecuali hanyalah yang bermanfaat ya, yang kita pakai untuk melindungi mungkin dari kotor tanah walaupun nanti akan rusak, atau yang kita miliki dari amal-amal selama di dunia. Makanya ada 3 hal juga kan yang kita miliki dalam hidup kita. Pertama yang kita makan, kedua yang kita pakai, yang ketiga yang kita sedekahkan. Nah ini yang menjadi membawa kita atau penembus kita adalah yang kita sedekahkan. Dalam satu riwayat sebutkan ma akalta
fa'afnaita. Apa yang kalian makan pasti akan habis. Yang kalian makan pasti akan habis. Wa ma labista fa'ablaita. Yang kalian pakai pasti akan usang, menjadi lusuh, yang kalian tidak akan suka lagi memakainya. Wa ma soddaqta fa'abqaita. Sementara yang kamu sedekahkan itu yang akan abadi, yang akan melekat dalam diri sampai di alam kubur, sampai nanti di hari kiamat. Maka itu perbanyaklah sedekah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahabaw walau iftada bih. Ali Imran ayat 91. Sesungguhnya orang-orang kafir ketika mereka mati dalam keadaan kufur, maka tidak akan diterima dari apapun, ya, meskipun semuanya diserahkan, seluruh yang ada di bumi diserahkan semuanya untuk dia, baik itu berupa emas, ya, atau barang-barang berharga lainnya, untuk menebus agar tidak mendapatkan siksa. Nggak ada sama sekali diterima, nggak ada bermanfaat, nggak ada semua. Karena wala syafa'atun wala adlun, tidak ada syafaat, tidak ada tebusan. Bahkan fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru. Hari kiamat yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat dari mereka, ya, fidyah, tebusan, ya. Ada fidyah yang kita dengar, yaitu untuk menebus orang ketika tidak sanggup berpuasa, bagi orang tua renta, ya, yang tidak biasa lagi berpuasa karena kondisi, ya, fisiknya yang tidak mampu berpuasa, maka diboleh bayar fidyah, tebus dengan fidyah. Nah, orang kafir ingin mendapatkan hal tersebut di hari kiamat, ya enak sekali kan, padahal itu semua tidak bermanfaat. Dan yang terakhir Allah katakan dahsyatnya adalah walahu yunsoru, mereka juga tidak mendapatkan pertolongan. Jadi la ahada yansuruhum wa yunqizuhum min adabillah lahum bi ahadin min anfusihim, ya, wala min ghairihim. Jadi hari itu memang dahsyatnya hari kiamat, hari pembalasan, tidak seorang pun yang bisa membela dan menolong dan menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik diri mereka sendiri yang menolongnya atau juga orang lain. Diri sendiri yang tidak bisa menolong, apalagi orang lain, kan? Ya sesuai dengan amalnya. Pamalahu min quwwati wala nasir. Sama sekali tidak memiliki kekuatan, tidak ada lagi penolong. Sekali lagi, kalau kita gambarkan di dunia ada pertolongan sesuai dengan yang kita dapatkan, mungkin ada punya pengaruh, punya kekuasaan, dan punya hal-hal yang, ya, dimiliki, tapi di dunia itu saja yang didapat, tapi di akhirat nggak ada, ya, nggak bisa seperti itu lagi. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Allah memang yang bisa menolong, tapi yang lain tidak bisa menolong. Al-Mu'minun ayat 68. Dan juga pada ayat lain disebutkan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Hari itu tidak ada sama sekali yang diazab oleh Allah kecuali sesuai dengan amalnya, ya, dan tidak ada yang bisa dipercaya atau diikat kecuali sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tanasarun bahumul yauma mustaslimun. Bahwa kalian hari itu tidak ada mendapatkan pertolongan, dan mereka pada hari itu sudah berserah diri atau menyerah, gitu kan, atau ya sudah sudah tunduk dan patuh lah, gitu ya, atau ya, pasrah, gitu kan, pasrah akan yang diterima nanti. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, bahwa di sini memang secara khusus, ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwa ayat ini memang khusus awalnya kepada mereka Bani Israel, ya. Ini bagian-bagian yang memang Allah ingatkan, Allah berikan, ya, saran atau arahan, ya, petunjuk, atau juga bentuknya tahzir atau inzar, ya, peringatan, dan juga bahkan ada juga basyarah, ya, sudah hampir 7 kali, ya, Allah sebutkan orang-orang Bani Israel yang diberikan karunia. Tapi tentunya mana ini juga kita hendaknya merasakan, ya, bahwa ayat ini juga dilimpahkan kepada kita. Kita juga harus
memahami ayat ini untuk kita, bahwa kita akan menghadapi kondisi hari yaumul jaza al-mu'aqqad wa yaumul jaza al-mu'abbad, hari pembalasan di mana ya sementara atau temporer atau tidak lama, ya selama ya kehidupan sampai hari kiamat itulah. Nanti ada juga ya yaumul jaza al-mu'abbad. Yaumul jaza al-mu'aqqad adalah kubur, ya ketika udah masuk alam kubur amal perbuatan berhenti, tinggal mendapatkan ganjaran balasan. Dan al-mu'abbad selamanya, yaitu hari kiamat nanti. Nah sekarang kalau demikian, bagaimana caranya agar kita bisa aman ya, dari menghadapi 4 macam dahsyatnya hari kiamat, agar mendapatkan syafaat, agar mendapatkan fidyah tebusan, ya, atau juga agar dapat penolong ya satu sama lain, ya kita mendapat pertolongan. Yang pertama, harus kita memiliki iman kepada Allah. Jangan sampai lepas iman yang sudah Allah berikan kepada kita. Iman inilah sebagai penjamin kita insya Allah mendapatkan syafaatkah, mendapatkan tebusankah, atau mendapatkan penolongan, ya, pertolongan. Ya. Atau bahkan juga kita selalu diingat. Bahkan ya, dengan inilah maka niscaya kita akan terjamin segala ya keinginan atau segala hal yang mengerikan. Yang kedua, tentunya al-ittiba bi Rasulillah, ikuti jejak langkah Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadilah pengikut setiap beliau, hayyan wa mautan, baik beliau masih hidup, yang tentunya sudah kita menyaksikannya, mautan atau sudah meninggal beliau. Nah kita ikuti apa yang sudah diucapkan oleh beliau, diriwayatkan oleh para ulama, dan kita, sampai kepada kita, yaitu yang harus kita coba terapkan. Kelak syafaat akan diberikan oleh Rasul, bahkan umat-umat terdahulu juga akan minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam suatu hari kan diceritakan nanti ya ada umat minta syafaat, ya. Nabi Nuh minta syafaat kepada Nabi Nuh umatnya, tapi Nabi Nuh tidak sanggup, ya. Akhirnya mereka disuruh untuk pergi kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim ya, umatnya minta, ya. Tapi tidak bisa memberikan syafaat kepada kaumnya. Terus disuruh ke Nabi Musa, terus Nabi Musa nggak bisa juga ke Nabi Isa, Nabi Isa juga nggak bisa, hanya diarahkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW saat itu ketika diminta sedang bersujud, akhirnya Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat, ya. Tapi kata Nabi, yang mengikuti aku akan berikan syafaat, yang enggan mengikuti ya, perintahku, maka tidak mendapatkan syafaat. Ini secara khusus, ya, kalau misalkan umat terdahulu komitmen dengan ajaran, ya tentunya disebut dengan pengikut Nabi Muhammad juga, kan, maka akan mendapatkan syafaat. Yang ketiga adalah ya banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berbuat baik. Amal baik adalah menjadi korelasi dari iman. Ya. Iman, amal soleh selalu bersandingan. Orang beriman tidak beramal soleh tidak sempurna iman. Orang beramal soleh tanpa iman tidak akan diterima amal solehnya. Nah, tentunya banyak ya amal soleh, baik perkataan, perbuatan, dan ya, aspek-aspek yang lain. Jadilah hamba yang selalu beramal soleh. Lalu agar bisa nyambung terus dan bisa mengalir terus, banyak-banyak bersedekah. Jadikanlah harta yang Allah berikan untuk ya, berinfak atau bersedekah di jalan Allah. Apakah ya dengan cara berikan kepada fakir miskin atau juga kepada masjid, ya, pada tempat-tempat yang memang sedang menggalakkan dakwah dan sebagainya, itu akan menjadi amal yang akan terus mengalir. Atau juga mungkin dengan berwakaf, ya, wakaf yang jadinya akan bisa ya, ketika wakaf itu digunakan dengan baik, ya, atau dilestarikan oleh para pejuang amal kebaikan, maka akan terus mengalir. Berapapun yang kita wakafkan, niscaya akan ya terus mengalir, disebut dengan amal jariyah. Ya intinya memang hal yang ini akan bisa menyebabkan kita mendapatkan 3 hal tadi: aman,
mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan tebusan dan juga mendapatkan pertolongan. Dan terakhir tentunya selain daripada amal soleh dan sedekah atau wakaf ya, juga adalah memiliki komunitas yang soleh, komunitas yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Alhamdulillah ya, kita berada di komunitas sahabat Quran mulia, mudah-mudahan menjadi sangat kita. Suatu kali seorang ulama ya, Fudail bin Iyad ya, dia berpesan kepada muridnya, kelak kalau kalian tidak menjumpai aku di dalam surga, cari aku di tempat lain. Kalian adalah orang-orang soleh, murid-muridku yang soleh. Ya. Ya, artinya seorang sekali berulama seperti itu tidak menjamin dirinya masuk surga. Ya. Tapi berpesan begitu, kalau kalian tidak mendapatkan aku di dalam surga, cari aku tempat lain. Ketika engkau dapatkan di tempat itu, mintalah kepada Allah, sampaikan bahwa si fulan ini telah mengajarku begini, si fulan telah memberikan bimbingan kepadaku seperti ini sehingga aku masuk surga, sementara dia tidak masuk. Ya. Tolonglah, ya, berikanlah kesempatan aku memberikan syafaat atau pertolongan kepada dia. Jadi setiap orang itu bisa memberikan syafaat, saling menolong, ya. Tapi syaratnya adalah memiliki keimanan, ya. Memiliki ya, keyakinan ketika meninggal dalam keadaan yang beriman, ya, bertauhid la ilaha illallah. Artinya orang yang beriman dan orang beriman di dunia bisa saling menolong, saling membantu, di akhir juga bisa demikian, saling tolong menolong dan saling membantu. Itulah yang mungkin ya bisa kita pahami bersama terkait dengan ya, firman Allah ini. Sekali lagi, ini memang bisa kita ambil secara umum. Allah sedang mengajak kita, memerintahkan kita, mengingatkan kita untuk selalu khawatir dan takut agar kita selalu menjaga diri dari waktu atau hari yang pasti akan kita hadapi dengan dahsyat. Tidak ada saling satu sama lain ya menolong dan meloleh, tidak ada memberikan syafaat, tidak ada memberikan tebusan, tidak ada juga pertolongan, kecuali semua itu bagi mereka yang beriman akan aman atau beramal soleh dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aku lupa dihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak dan Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan hal-hal yang penting, ya, baik dengan chatting ya, atau dengan langsung ya, membuka mic, unmute yang ada di depan layar Bapak semua atau Ibu semua. Silakan yang ditanyakan. Ini ada satu chattingan ya. Ada satu ini Heni Kurniasih ya. Wah, ini mohon izin bertanya Ustadz, sebagai seorang muslim kita pasti percaya dengan yaumil akhir dan balasannya. Namun terkadang kita lalai dengan aktivitas dunia. Bagaimana agar keimanan pada hal yang gaib ini bisa benar, ya, menghujam di dada dan senantiasa terpatri dalam pikiran ketika kita beraktivitas sehari-hari. Jazakumullahu khairan. Baik, ini pertanyaan sangat penting sekali ya, bahwa memang hakikatnya seorang beriman tidak boleh lepas dari keimanan yang 6. Ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada ya qada dan qadar ya. Atau qada dan qadar dulu dan terus pada hari kiamat. Arti atau maksud daripada beriman kepada hari kiamat itu kan agar kita selalu menjadikan hidup itu berorientasi kepada akhirat. Jadi aktivitas silakan saja, tapi senantiasa orientasi kita atau ya, niatkan semua aktivitas kita karena Allah. Ya, niatkan segala perbuatan kita karena Allah. Minimal baca Bismillah. Ya, misalkan di awal bangun tidur, ya baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, aku beramal hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya apapun yang kita lakukan sudah menjadi ya, kebaikan dan pengingat kita akan
hari pembalasan yang kelak akan kita hadapi. Maksudnya bahwa hidup ya menjadi orientasi akhirat ketika kita sudah niatkan karena Allah. Aktivitas silakan ya. Kalau mungkin ada kelalaian-kelalaian, maka bisa kita iringi dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya namanya aktivitas kan kadang sibuk ya dengan urusan dunia. Tapi kan memang kehidupan dunia ini menjadi batu loncatan yang menuju akhirat. Jadikanlah ya, amal dunia ini menjadi penambah pundi kebaikan, ya, pemberat timbangan kebaikan kelak nanti. Bagaimana caranya? Dua hal sebenarnya. Pertama, ya ikhlas, ya ikhlas karena Allah. Kedua adalah sesuai dengan syariat Allah, ya sesuai syariat Allah dan syariat Rasul, ya kan? Artinya kalau dua ini nggak lepas, terus ya menjadi pengiring kebaikan amal yang kita lakukan, walaupun mencari nafkah, walaupun kita mendapatkan nikmatan dunia, walaupun kita diberikan oleh Allah limpahan ya harta, itu tidak ada masalah. Karena kita melaksanakan berlandaskan dua hal tadi. Ya. Karena Allah kita berbuat, dan karena mengikuti sunnah atau mengikuti syariat, tidak bergeser dari dua hal ini, maka niscaya semuanya akan menjadi sebab kebaikan. Nah, kalau misalkan ada kelalaian, ya itu harus kita berhati-hati tetap. Tapi kalau misalkan terjadi, maka iringi dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga dengan itu niscaya kita akan kembali kepada orientasi yang pertama. Kita baca dalam surat Al-Fatihah yang keempat ya, Maliki Yaumiddin. Kenapa Allah katakan demikian? Artinya bisa kita pahami bahwa Allah memiliki hari pembalasan. Artinya ketika kita yakin ada hari pembalasan, maka kita selalu orientasi hidup yaitu untuk akhirat. Untuk akhirat. Karena ada pembalasan. Nah, kalau orang yang orientasi akhirat, dia akan berhati-hati. Kalau saya berbuat ini ada balasannya. Apakah menjadi baik? Kalau jadi baik, yakin, lanjutkan. Kalau saya berbuat ini akan berakibat fatal. Jadi tidak baik. Yakin? Pasti ada pembalasan? Pasti. Maka akhirnya batalkan ya, perbuatan itu. Bahkan sampai Rasulullah SAW sendiri cara khusus dinasihati oleh Jibril. Jibril AS menasihati Rasul, ya Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta, fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan kamu hidup semaunya. Semaumu, ya, kamu hidup semaumu, silakan. Tapi yakinlah bahwa kamu kelak akan mati. Akan menghadapi kematian. Wa ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, silakan kamu berbuat sekehendakmu. Semaumu berbuat. Karena yakinlah bahwa kamu pasti akan mendapat pembalasan dari amal yang kamu lakukan. Artinya ya kalau misalkan sesuatu yang kita lakukan memang seperti yang tadi mungkin ada kelalaian karena aktivitas dunia lalai, ya. Tapi kalau misalkan kelalaian itu tidak mengalami dahsyat atau sangat ini ya jauh dari Allah, ya itu tidak masalah. Tapi tetap nanti berusaha untuk ya, istighfar ya, mohon ampun kepada Allah. Kan likulli syai'in syibra wa likulli syirratin likulli syai'in syibra wa likulli syirratin likulli syirratin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap langkah pasti ada masa pasangnya. Dan setiap masa pasang pasti ada surutnya ya. Tapi bagaimana ketika mengalami surut ya atau kelalaian yang seperti tadi ditanyakan ya. Nah, kata Nabi, dengan mamankan fatratuhu pihak di Rasulullah faqad hada, barang siapa yang masa turunnya itu tetap dalam koridor yang benar, maksudnya tidak frontal gitu kan, tidak jauh dari hidayah Allah, tidak jauh dari sunnah Rasulullah, maka dia tetap dalam hidayah, tetap dia selamat gitu kan. Nah, barang siapa yang ketika surutnya itu bablas gitu kan sampai meninggalkan semuanya, nah ini telah sesat ya, mengalami kesesatan. Wallahu alam ya, itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, ada yang lain? Di sini cuma satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Dede. Ustaz, ini Dede.
Saya mau nanya yang ini Ustaz, di Al-Baqarah juga kan ada yang mirip Ustaz ya. Di ayat di ayat Ya, 123 juga ada yang mirip dengan ayat 48 tadi. betul. Taku yauman la tajzi nafsun juga diawali. Cuman beda di yang di 48 tadi kan syafaat dulu Ustaz, baru Ya, adlun. didahulukan syafaatnya. Nah, kalau di ini kan adlun dulu baru Tebusan syafaat. dulu. Nah, ini ada kiat-kiat Ustaz biar tidak ketukar Ustaz. Saya sering ketukar nih ketika baca ini gitu ya. Ah, Nah, ini kira-kira dari segi cerita ini biar tidak ketukar ada kiat-kiat nggak Ustaz ya? Biar. jadi memang pertama ya untuk tidak tertukar itu memahami makna ya, makna yang ada di situ ya, bahwa kalimat yang pertama itu kan adlun dulu baru syafaah ya. Berarti tebusan syafaat dulu ya baru tebusan ya yang pertama ya. Walaikuman minha syafaat wa yaqadu min adl walahum yunsarun. Nah, yang kedua di 100 tadi ayat 100-an itu wala yuqbalu minha syafaatun wala yuqbalu min adlun wala tanfa'u syafaah kan. Ya. Itu balik juga saya. Jadi memang pertama memahami makna yang terkandung ya, bahwa Allah mengingatkan di pertama tidak ada syafaat dan tidak ada tebusan. Yang kedua, Allah tidak menerima tebusan dan tidak ada syafaat ya. Nah, yang ketiga, yang kedua adalah bagaimana cara kita mengulang-ulang ya dari ayat-ayat yang kita hafal. Ya, kalau seperti ini sebenarnya gampang karena cuma dua. Yang banyak itu kan yang di surat apa? Surat Ar-Rahman kan ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban itu kan. Bagaimana caranya untuk tidak tertukar ya? Nah, itu kalau ini kan cuma dua, paling gampang itu kan, enggak terlalu ini yang ini begini dan begitu kan. Nah, Ar-Rahman ya bagaimana kita meletakkan itu kan. Atau juga di surat Al-Qiyamah kalau salah ya, bukan Al-Qiyamah, di surat apa yang walaqad yassarna Qur'ana dzikri fahal min mudzakir kan diulang-ulang juga ya. Komar kan? Al-Qamar. Al-Qamar ya, betul Al-Qamar ya. Itu juga di surat Al-Mursalat kan ya. Juga demikian diulang-ulang lagi kan banyak ya. Nah, kalau ini kan dua, ya paling tidak dua itu tadi caranya. Pertama pahami isinya, kandungannya, bahwa yang pertama tadi disebutkan tidak ada syafaat, tidak ada tebusan. Yang kedua, tidak ada tebusan, tidak ada syafaat. Gampang sekali kali itu kan. Ya. Itu mungkin ya. Iya, itu. Syukran Ustaz, jazakallah. Baik, ada yang lain? Baik, jika memang tidak ada, ya bisa kita tutup ya. Dan sebagaimana bisa, marilah kita tutup kajian kita, tadabbur kita, hari baik kita ini. Dan kita ingin dengan kebaikan pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk sahabat, atau mungkin ada orang yang kita dengar sahabat kita yang sedang sakit, orang yang sedang sakit, atau juga kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Semoga yang sakit diangkat sakitnya, yang meninggal terima amal ibadahnya, yang meninggal dosa-dosanya, dan kita sendiri senantiasa berharap diberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap ya amal yang kita lakukan di dunia ini menjadi amal kebaikan terus ya, menjadi sarana menambah kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى إخواننا ومرضى والدينا ومرضى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء والطاعون والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورحمة عند الموت وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikum. Izinillah Ustaz. Ya. Terima kasih semuanya. Ya.